Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua, berjumpa dengan kita di era new normal setelah pandemi COVID-19 yang membuat kita resah, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Kita harus tetap belajar di rumah, atau kita singkat dengan di rumah aja tetap bisa berkegiatan. Dan terutama tentang apa yang harus kita dapati di era new normal ini. Kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan hari ini kita belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 8 bab 7, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Jadi anak-anakku semua, pada bab ini untuk kita bisa mengetahui lebih dalam, lebih mantap, kita disajikan dalam bab 7 ini tentang Al-Quran yang menjelaskan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana yang membuat hidup lebih mulia. Dijelaskan di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63. Mari kita baca bersama-sama, baca dengan tartil. Anak-anak bisa mengikuti dan bisa membacanya dengan tartil di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya ulangi lagi anak-anak, ditirukan di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang berikutnya dijelaskan selanjutnya, yaitu tentang surat Al-Isra, surat 17 ayat 27 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Saya ulangi lagi. Anak-anak mengikuti dengan fasih dan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Dalam kesempatan pada bab 7 ini kita diajak semuanya untuk bisa memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. Jadi kita harus tahu. Kita lihat sketsanya di slide selanjutnya. Di sini ada bacaan mat, kita bagi menjadi 2. Ada mat yang namanya mat asli atau mat tabi'i. Kemudian yang kedua ada mat far'i atau mat turunan. Nah, mat asli itu hanya 1, dan mat turunan, mat far'i itu ada, pertama mat wajib mutasil, yang kedua ada mat jaiz munfasil, yang ketiga ada mad arid lis sukun, dan yang keempat, yang terakhir ada mad iwad. Nah, kita harus tahu, karena membaca Al-Quran, kalau kita tidak tahu bacaan mat, maka akan salah kaprah, dan kalau kita baca Quran itu salah, maka dosanya besar. Oleh karena itu, kita sebagai anak
generasi yang harus tahu dan harus mengerti tentang agama, kita wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar, tartil benar, makharijul huruf yang benar, dan yang akhirnya tergolong manusia atau insan kamil dengan kefasihan membaca Al-Quran. Selanjutnya kita harus tahu mat tabi'i bagaimana. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ini pertama adalah pengertian dan contoh bacaan mat. Mat tabi'i yang pertama atau mat asli tadi. Apa itu mat tabi'i? Disebut mat tabi'i atau mat asli ya apabila terdapat harokat fathah diikuti alif atau kasroh diikuti ya sukun dan dhammah diikuti wawu sukun. Nah, cara membacanya bagaimana mat tabi'i? Membacanya adalah panjang satu alif atau dua harokat. Dua harokat itu atau dua ketukan. Contohnya di sini ada, ini adalah contoh yang wawu sukun. Qul a'udzu birabbin nas fi jidha hablum mim masad. Nah, di sini ada qul a'udzu. Ini ada wawu. Sebelumnya wawu sukun adalah huruf yang berharokat dhammah. Ya, ikuti wawu sukun, maka ini adalah mat tabi'i. Nah, yang lain tadi ada yang namanya terdapat harokat fathah. Ini adalah an-nas dan diikuti alif. An-nas fathah, na ada alifnya. Ini juga mat tabi'i. Ini ada dua berarti qul a'udzu dan birabbin nas. Nah, yang kemudian yang iya contohnya bagaimana ini? Fi jidha, ini fi kan kasroh diikuti dengan ya sukun. Ini juga namanya mat tabi'i. Paham anak-anak? Nanti kalau kita nggak paham, langsung sekarang buka Al-Quran dan kita baca bersama-sama. Ketika sudah tahu, maka kalian akan paham dan mengerti. Terkadang kita tuh tahu, bisa membaca, tapi tidak tahu itu mat apa. Nah, selanjutnya ya, mat tabi'i paham ya, itu hanya satu saja. Sekarang mat far'i tadi ada 4. Termasuk mat far'i tadi yang pertama adalah mat wajib mutasil. Ya, apa itu mat wajib mutasil? Ini adalah contohnya ada di sini. Kita baca pengertiannya. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i. Jadi ada mat tabi'i dan mat asli. Nah, diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca 3 alif. Tadi kalau 1 alif 2 harokat berarti 3 berarti tinggal mengalihkan. 3 alif berarti 6 harokat. Kalau kita bingung bagaimana itu 1 harokat, 2 harokat, kita pakai ketukan aja. Nah, jadi nanti ini kalau ada suara ketukan berarti sambil membaca. Ini idza jaa nasrullah al-fath. Ini adalah ada tandanya panjang ini. Ini kan satu kata atau satu lafaz. Jaa. Ini mat tabi'i ja. Kan tadi kan mat tabi'i kan adalah huruf fathah atau kasroh atau dhammah. Ini fathah, ada alifnya. Ini ada mat tabi'i. Nah, diikuti dengan hamzah dalam satu lafaz ini disebut dengan mat wajib mutasil. Bacanya bagaimana? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu kurang lebih adalah seperti itu. Jadi kamu harus kalian semua harus tahu ketukannya berapa, dikira-kira. Jadi kalau ada orang ngaji cepat mesti dia akan mengira-ngira. Kalau 1 alifnya begini maka dia 3 alifnya begini. Nah, jadi tidak harus letter lek diketuki masuk ngaji tak tidak seperti itu. Yang penting kita kira-kira sudah yakin ini 3 alif maka diperbolehkan. Tapi jangan sampai kita meremehkan, alah paling 1 alif. Nah, itu jangan sampai, itu dosa. Kan Al-Quran itu adalah ada tata cara membacanya. Makanya sampai sedetail ini kita harus tahu. Ini adalah mat wajib mutasil yang pertama. Sekarang yang kedua, lanjut mat jaiz munfasil. Apa itu mat jaiz munfasil? Nah, di sini ada. Disebut mat jaiz munfasil itu apabila terdapat mat tabi'i. Sama, ada mat tabi'i diikuti hamzah. Namun ini dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah
ada 3 cara. Yang pertama adalah dibaca 1 alif atau 2 harokat, kemudian 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi contohnya bacanya begini nih, ikuti ya di rumah sambil mengikuti, sambil merhatikan videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi ini wala ini adalah mad tabi'i lam, fathah ketemu alif. Tapi setelah ini wala ini kan satu lafaz ketemu hamzah. Ini hamzah nih, cuma tidak terlihat. Pokoknya alif ini hamzah. Antum. Ini dibacanya mad jaid munfasil. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 lafaz atau tidak 1 lafaz. Kalau yang mad watsif tadi 1 lafaz. Yang kedua ini ma'abud, ini juga mad jaid munfasil. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, ini 1, 2 tadi ada 4. Nomor 3 kita lanjutkan. Nah, 3 tadi ada mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Nah, disebut mad arid lis sukun apabila terdapat mad tabi'i diikuti wakof. Jadi berhentinya bukan karena sukun atau bukan karena berhenti di tengah-tengah, atau bukan karena mandek ninggalan. Nah, ini karena wakof. Wakof itu biasanya di akhir ayat. Paling mudah contohnya di sini ada cara membacanya. Ini contohnya di sini ada nasta'in. Cara membacanya bagaimana? Dibaca 1 alif boleh 2 harokat, 2 alif boleh atau 4 harokat, 3 alif juga boleh. Jadi bisa panjang bisa pendek. Ini adalah mad arid lis sukun. Contohnya kita ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh panjang tadi 2 alif, boleh 2 alif, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Jadi wa iyyaka nasta'in. Nah, itu 2 alif boleh. 1 alif itu 2 harokat. 2 alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Atau 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Jadi caranya ada 1, 2, 3. Ada 3 cara membaca mad arid lis sukun. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Saya yakin bisa, karena saya percaya anak generasi sekarang itu semuanya pinter membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja kalau kita tidak tahu teorinya, kadang keliru atau tidak benar. Selanjutnya adalah mad iwad. Nah, apa itu mad iwad? Mad iwad itu terjadi, disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakof atau berhenti pada akhir kalimat. Ada fathah tanwin di akhir ayat, itu adalah mad iwad. Iwad itu pengganti, itu arti itu bahasa Arab. Iwad itu pengganti, jadi diganti. Ini contohnya ada inna ma'al usri yusra. Caranya baca bagaimana? Yaitu panjang 1 alif atau 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu ro, ini kan tanwin di akhir ayat dalam keadaan nasab atau fathah dibaca mad iwad. Paham ya? Selanjutnya adalah kita harus tahu. Tadi kita kembali ke flashback lagi ke awal tadi, adalah tentang memahami Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Tentang apa tadi? Sederhana, hemat, membuat hidup kita menjadi lebih mulia. Nah, di sini kita tadi harus tahu, sudah bisa membaca tadi. Kita ikuti lagi, coba saya ulangi bacanya. Anak-anak bisa melihat Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 63.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Harus tahu, memahami bagaimana kita disajikan terjemahnya. Nah, kita buka terjemahnya. Nah, artinya apa toh? Kok kita harus tahu kandungan Al-Furqan? Kita tahu, kita baca terjemahnya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi kita tadi tahu di sana harus rendah hati, harus hemat. Nah, di sini adalah penjelasan tentang rendah hati. Di sini dalam Al-Furqan kita harus tahu, kita harus paham. Orang yang di muka bumi ini kalau rendah hati, kalau ada orang-orang yang tidak mengerti, bodoh itu enggak pas. Ini jahilun, ini adalah jahilun, orang-orang yang bodoh. Ini kalau ada orang bodoh mengejek orang yang baik, orang yang rendah hati, kita tidak boleh marah, tapi dia malah akan menjawab salam, assalamualaikum. Jadi kita harus tahu, nek diejek teman kita nggak boleh malah tambah marah, tidak, tapi malah harus salam rendah hati. Kalau diejek teman, dasar kau orang pintar sombong, mamer, assalamualaikum. Atau salam itu diartikan selamat, mas, semoga kau menjadi orang yang selamat. Kita artikan yang baik. Jadi kita ucapkan salam kepada mereka, tujuannya apa? Mendoakan biar menjadi orang yang lebih baik. Kok malah marah-marah? Tidak, kita langsung marah-marah, tidak, tapi kita memberikan salam itu tujuannya biar orang bodoh itu menjadi orang lebih baik. Selanjutnya kita pahami yang kedua adalah kandungan surat Al-Isra ayat 27. Ini tentang hemat. Kita tidak boleh namanya mubadir, memudarkan sesuatu. Kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Jadi kalau kita boros banget, mama dikasih uang saku 10.000 langsung habis ketika itu, pulang nggak punya uang, bensin nggak ada. Orang yang boros itu bolo nih, ikhwanas syayatin, temannya setan. Padahal setan itu adalah makhluk Allah yang sangat ingkar pada Tuhan, pada Allah. Jadi kita tidak boleh boros. Ini dijelaskan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Harus ingat, jadi kita nggak boleh boros, membuang-buang uang, atau orang trek-trekan itu buang-buang bensin, buang-buang waktu. Boros itu tidak harus boros uang, tapi boros waktu juga nggak baik. Kalau kita bisa memanage waktu, maka kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang tidak bisa memanagenya. Selanjutnya kita adalah aktivitas siswa. Nah, ini sampai aktivitas siswa kita lihat apa di sini ada gambar. Nah, ini ada ilustrasi gambar keran mengalir terus. Yang kedua, ilustrasi hemat listrik untuk kehidupan, yang mana hemat air menjadikan kita kaya dan selamat. Nah, ini aktivitas siswa. Nanti tugasnya adalah cermati dan amatilah gambar-gambar tersebut, kemudian diskusikan dan tulislah komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Nanti tugas anak-anak ini bisa dikirim ke guru-guru panjenengan semua, guru kalian, guru agama, dikirim lewat WhatsApp grup bisa, atau langsung SMS kalau nggak punya WhatsApp. Kan ada yang anak yang mungkin HP-nya kurang canggih, pakai SMS juga boleh. Nah, jadi nanti tugasnya ini aktivitas siswa dikirim ke gurunya lewat WhatsApp atau SMS, atau
datang ke rumah guru, tapi mungkin karena ini masih pandemi, masih belum berakhir total, masih new normal, harus hati-hati. Kalau memang datang ke rumah guru harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Oke, dari saya cukup sekian anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi